Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fattah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran lingkungan hidup, di mana saya akan membuat video tentang pencegahan banjir di lingkungan sekolah yang melibatkan siswa-siswi SDN Curug Kembar khususnya kelas 2, 3, dan 4. Pagi datang, matahari bersinar di Curug Kembar. Kita mulai belajar, buku dan pensil di tangan kita. Ilmu dan prestasi jadi tujuan kita. Guru tersenyum, ngajarin dengan sabar. Sopan santun jadi bekal yang luar biasa. Akhlak mulia jadi pedoman hidup di SDN Curug Kembar. Semuanya penuh semangat. Curug Kembar, kita semangat terus. Belajar bersama, raih prestasi yang bagus. Dengan akhlak mulia dan sopan santun, kita jadi generasi yang penuh harapan. Di halaman sekolah kita berkumpul, sahabat sejati selalu saling bantu. Prestasi tinggi, hati senang sekali. Di Curug Kembar semua jadi berarti. Ilmu yang diberikan penuh makna. Sopan santun jadi kebanggaan kita. Akhlak mulia jadi bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersekolah dengan keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit? Ada yang tidak sarapan hari ini? Kenapa tidak sarapan? Wildan? Sarapan itu penting ya. Hari ini kita akan mengadakan sebuah gotong royong atau kerjasama. Ini merupakan salah satu pembelajaran PKN juga dan gotong royong. Ada yang tahu sekarang musim apa? Musim hujan. Biasanya hujan itu akan sering terjadi banjir. Biasanya terjadi banjir itu terjadi akibat apa? Sampah bisa. Apalagi saluran air mempet. Ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan pencegahan banjir di lingkungan sekolah, khususnya untuk kelas 2, 3, dan 4. Yang pertama kita akan membersihkan sampah dan rumput-rumput liar, dan yang kedua kita akan membersihkan saluran air. Dimana kalau misalkan saluran airnya mempet, pasti lingkungan sekolah kita itu akan banjir ya. Oke, siap? Siap? Setiap tahun kita dihadapkan pada masalah yang sama, ya, itu banjir. Tak hanya di kota besar, tapi juga bisa terjadi di lingkungan sekolah kita. Tapi, apakah banjir hanya karena curah hujan yang tinggi, atau ada hal lain yang bisa kita kendalikan? Banjir bukan hanya soal air hujan. Banyak banjir terjadi karena sampah yang menyumbat saluran air di lingkungan sekolah, selokan yang tersumbat, halaman penuh sampah, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi pemicunya. Sampah plastik seperti bungkus makanan, botol minuman, dan sedotan sangat sulit terurai. Ketika menumpuk di saluran air hujan tidak bisa mengalir, akhirnya meluap, dan banjir pun terjadi. Selain itu, kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan
juga menjadi masalah yang perlu kita perbaiki bersama. Banjir bukan hanya bisa merendam jalanan atau pemukiman, tetapi bisa juga merendam sekolah. Banjir bisa menyebabkan kegiatan belajar terganggu, buku dan alat tulis belajar rusak, risiko penyakit meningkat, dan lingkungan menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengambil tindakan nyata. Hari ini saya dan seluruh siswa-siswi kelas 2, 3, dan 4 SDN Curug Kembar bekerja sama melakukan kegiatan bersih lingkungan, mulai dari membersihkan halaman sekolah, menyapu, memungut sampah, dan membersihkan saluran air. Saya senang ikut kegiatan ini karena lingkungan jadi bersih dan kita jadi tahu pentingnya menjaga saluran air. Kalau kita rutin bersih-bersih, sekolah kita tidak akan banjir lagi. Nah, ini merupakan contoh air yang menggenang ya. Nah, ini merupakan sumber penyakit atau sumber berkembang biaknya nyamuk. Nah, ini harus kita tumpahkan karena ini menjadi sarang nyamuk. Banjir bisa dicegah dimulai dari hal kecil. Jangan buang sampah sembarangan, bersihkan selokan secara rutin, gunakan tempat sampah sesuai jenisnya, jadikan bersih-bersih sebagai budaya di sekolah. Ingat, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Sekolah bersih, belajar nyaman, banjir pun bisa dihindari. Seberapa siapkah kamu saat bencana banjir? Banjir terjadi karena dua hal, alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan dari membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya.
Saat banjir tiba, pantau informasi di media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen penting di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Dengan kegiatan ini, sekolah kami jadi bersih. Dengan kegiatan ini, sekolah kami menjadi nyaman. Pohon dan tanaman bukan sekedar penghias. Mereka punya peran besar menyerap air hujan dan menahan limpahan air. Pencegahan banjir bukan tugas satu orang. Ini tugas kita bersama, dari kepala sekolah, guru, petugas kebersihan, sampai siswa. Saat semua peduli, perubahan bisa terjadi. Banyak sekolah telah memulai langkah baik, misalnya program Jumat Bersih, lomba kebersihan kelas, atau kerja bakti rutin. Kegiatan ini bukan sekedar formalitas, tapi wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan. Ingat, perubahan dimulai dari diri sendiri. Ayo jadi agen perubahan untuk lingkungan yang lebih sehat. Sekolah kami berada di dataran tinggi, udaranya sejuk, pemandangannya indah, dan jauh dari daerah sungai besar. Tapi, apakah itu berarti sekolah kami bebas dari banjir? Faktanya, genangan dan limpahan air tetap bisa terjadi, bahkan di dataran tinggi. Ketika hujan deras turun, air yang tidak terserap tanah akan mencari jalan dan bisa memenuhi halaman, selokan, bahkan masuk ke ruangan kelas. Karena berada di dataran tinggi, sekolah kita juga bisa terkena dampak air limpasan dari bukit atau lereng. Jika aliran air tidak diarahkan dengan baik, bisa menyebabkan erosi dan genangan di sekitar sekolah. Pohon dan tanaman berakar kuat bisa membantu menahan air hujan agar tidak langsung mengalir ke bawah. Akar tanaman membantu menyerap air dan menjaga kestabilan tanah. Saluran air yang baik sangat penting. Air hujan harus diarahkan ke tempat yang tepat agar tidak menggenang. Pastikan saluran air bersih dari sampah dan tanah yang menghambat. Meski sekolah kita berada di dataran tinggi, bukan berarti kita bisa lengah. Genangan, air limpasan, dan tanah longsor kecil tetap bisa terjadi jika lingkungan tidak dikelola dengan baik. Pencegahan banjir dan genangan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari membersihkan selokan, menanam pohon, membuat biopori, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Sekolah yang bersih, aman, dan bebas genangan adalah hasil kerjasama kita semua. Ayo jaga lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab, karena lingkungan sehat adalah kunci belajar yang nyaman.